Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita pendakian mistis. Dan kali ini ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh Bang Doni Permana. Pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Gede, tapi bukan untuk sekedar mendaki ya, karena dia punya misi khusus yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menolong seseorang. Nah, seseorang siapa nih? Langsung saja kita simak seperti apa ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Idik, seorang pria 50 tahun tengah meringis kesakitan karena sakit yang ia rasakan di tubuhnya. Suhu badan di seluruh tubuhnya sangat tinggi. Matanya melotot ke sana kemari dengan tatapan kosong. Kedua kakinya lumpuh tak bisa digerakkan. Mulutnya banyak mengeluarkan busa. Ampun, ampuni saya. Itulah yang dia ucapkan terus-terusan di saat tersadar di rumahnya. Sebelumnya, dia ditemukan tak sadarkan diri di pondokan sawahnya sendiri oleh para petani yang pergi ke sawah. Kemudian, para petani pun membawa pulang ke rumahnya. Istrinya begitu terkejut saat para petani membawa suaminya dalam keadaan pingsan. "Suami saya kenapa?" Pertanyaan yang pertama dilontarkan istri Idik kepada para petani yang membawanya. Kemungkinan besar dia meracun tikus yang memakan padinya, karena di pondokan sawahnya kita melihat banyak sekali racun tikus, jelas petani lainnya. Sang istri terkejut dengan penjelasan petani karena tidak menyangka suaminya sangat berani meracuni tikus yang sedang menjadi hama sawah di wilayahnya. Padahal berulang kali sang istri terus-terusan meminta agar jangan diganggu, apalagi diracuni, karena hama tikus kali ini menyeluruh. Ribuan hektar sawah di wilayah tersebut, khususnya di bawah Gunung Gede, dimakan oleh para tikus dalam kurun waktu beberapa malam saja. Seharusnya sang suami juga paham akan wabah tikus yang hanya terjadi per 15 atau 10 tahun sekali. Tapi kemungkinan karena padi yang mulai menguning dan tidak lama lagi anaknya akan menikah, sehingga membuat suaminya berani meracuni para tikus. Lebih baik kamu cepat cari ustadz atau orang yang mengerti tentang hal gaib. Jangan sampai terlambat seperti hal yang dialami petani tetangga kampung. Tidak tertolong karena kasus yang sama, mengganggu dan berani meracuni para tikus, jelas petani. Tanpa berpikir panjang, istri Idik langsung menyuruh anaknya untuk bergegas meminta bantuan ustadz di kampungnya. Selang beberapa saat, anak dari Idik datang kembali ke rumah bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz langsung duduk bersedekap di depan tubuh Idik yang tengah kejang-kejang, kemungkinan karena panas di tubuhnya yang sangat tinggi. "Tolong ambilkan segelas air," pinta Pak Ustadz. Segelas air pun segera diberikan kepada Pak Ustadz. Kemudian beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dipanjatkan kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam segala urusan melalui media air putih tersebut. Lalu setelah beres membaca doa, Pak Ustadz langsung mengusapkan air itu ke seluruh tubuh Idik yang tengah kejang-kejang seperti kepanasan. Bak besi panas terkena air. Tubuh Idik seketika mengeluarkan asap putih tebal dan perlahan tubuhnya berhenti kejang-kejang. Selang beberapa saat mata Idik terbuka. Namun betapa kagetnya keluarga dan para petani yang menyaksikan ketika Idik tersadar. Tiba-tiba dia langsung duduk bersujud sambil terus memohon ampun dengan mulut mengeluarkan busa putih. "Ya masirol jinni wal insi min akoris samawati panpudu wa tanpudu illa bisultani azim
ucap Pak Ustadz kembali menutup dua mata Idik dengan telapak tangannya. Idik pun langsung tertidur telungkup, kemudian tubuhnya dibaringkan dengan posisi terlentang. Ini adalah resikonya, karena telah berani sekali mengganggu pekerjaan yang ditugaskan kerajaan. Bukankah kalian telah tahu bahwa tidak tiap tahun raja memerintah untuk mengambil hasil bumi kalian? Di atas, gudang padi akan kosong. Tiba-tiba Idik berucap demikian membuat Pak Ustadz, istri dan para petani yang menyaksikan sangat khawatir akan apa yang telah diucapkan Idik barusan. Setelah berucap, mata Idik berubah menjadi tatapan kosong. Mulutnya tak lagi berbicara, tubuhnya tidak lagi kejang-kejang, namun kini dia menjadi seperti orang yang sedang linglung. "Pak," ucap istrinya. Namun Idik hanya membalas dengan senyuman menyeringai dan tatapan sinis sangat menakutkan. "Eling Dik, eling," ucap para sahabat petaninya. Namun bukannya menjawab, dia malah memelotot ke arah sahabat petaninya dengan wajah sangat mengerikan, membuat para petani langsung bangun dari duduknya dan pergi meninggalkan rumah Idik. Mereka takut hal yang menimpa Idik akan menimpa mereka juga. "Bagaimana ini Pak Ustadz?" tanya Asih, anak perempuan Idik. "Yang penting sekarang bapakmu sudah siuman, tubuhnya tak lagi kepanasan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar bapakmu segera sembuh ya." "Ya sudah, saya pamit dulu," jawab Pak Ustadz. "Tapi saya sudah berusaha sebisa mungkin. Lebih baik kalian cari lagi orang yang lebih mengerti hal gaib, dan alangkah baiknya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih," jawabnya kemudian pergi. Karena sangat khawatir akan kondisi suaminya, istri dan Asih langsung membawa Idik ke rumah sakit daerah. Singkat cerita, kini Idik telah dirawat di rumah sakit. Semua kondisi tubuhnya telah normal, hanya saja seluruh badannya seperti tak ada tenaga, menjadi sangat lemas. Dia tak lagi berbicara, hanya tersenyum ketika ditanya dengan tatapan kosong sangat menakutkan. Hingga pada hari keempat dia dirawat di salah satu ruangan rumah sakit, datang perawat membawa pasien baru ke ruangannya. Malam harinya ada dua orang yang datang menjenguk pasien tersebut, yang ternyata itu adalah ketua RT-nya. Namun bukannya menanyakan keadaan warganya sendiri, dia malah lebih memilih melihat kondisi Idik. Dan tiba-tiba ketua RT itu berucap, "Sukmanya ditahan di puncak gunung, tepatnya di 25 gudang yang berbaris. Gak bakal dikembalikan lagi kalau belum membayar pajak." Istri Idik yang kala itu menjaganya seketika kaget. "Lalu bagaimana cara membawa kembali sukma suami saya, Pak?" tanya istri Idik yang langsung faham akan ucapan pria yang baru datang. "Jadi ibu percaya akan hal yang saya ucapkan?" tanya ketua RT itu. "Percaya Pak," balasnya penuh keyakinan. "Pergilah ke alun-alun Surya Kencana Gunung Gede. Bawalah 7 butir padi, 7 butir jagung, 7 butir lada, 7 butir buah pala, 7 cabai rawit, dan juga 3 butir kelapa tua. Nanti biar anak saya yang akan menemani, sekalian bersilaturahmi ke sana," jelasnya. Mendengar itu, anak dari Pak RT seketika kaget. "Loh, kenapa harus saya? Kamu kan pernah naik ke puncak Gunung Gede Pangrango, dibantu nenek tua yang berubah jadi gadis cantik kan?" jawab bapaknya. "Iya juga sih. Bapak tahu dari mana? Perasaan saya nggak pernah cerita," bisiknya dalam hati. "Mau bantu nggak?" tegas bapaknya yang merupakan ketua RT. "Iya, aku bantu Pak," jawabnya tak berani membantah. Besok atau lusa, siapa saja keluarga ibu yang mau naik gunung untuk memberikan upeti, dan mudah-mudahan bisa menjadi alat tukar dengan sukma bapak ini. Silakan berangkat dengan anak saya jika semua perlengkapannya sudah siap, jelas Pak RT. "Baik, Asih akan segera mempersiapkan semuanya. Asih mau bapak sembuh lagi,"
Dan setelah berbagi nomor telepon, Pak RT dan putranya undur diri. Singkat cerita, hari pun berganti. Di hari ketiga setelah berkomunikasi, Asih dan Doni, anak dari Pak RT, telah siap untuk naik ke Gunung Gede Pangrango. Cek lagi perlengkapannya, ucap Bapak Doni sebelum berangkat. Udah lengkap kok Pak, jawabnya sambil packing ulang kembali. Untuk sekarang, kamu akan benar-benar camping, bukan kayak dulu tidur di rumah Nyimas. Bentar-bentar, kenapa bisa tahu? Perasaan Doni gak pernah cerita deh, tanyanya. Bukannya menjawab, bapaknya malah menghisap rokok dalam-dalam sambil tersenyum. Jas hujan, jaket, tenda, beras, mie, lauknya, peralatan masak, golok, udah lengkap Pak. Yang belum duitnya, ucap Doni meminta uang. Nih uangnya, bismillah, jangan lupa sholatnya. Bentar dulu Pak, nanti kayak gimana prosesnya? Tanya Doni kembali sebelum berangkat. Nanti juga tahu. Doni selalu percaya akan ucapan bapaknya. Dengan ucapan bismillah, dia berangkat dengan mengendarai sepeda motornya menjemput Asih di rumah sakit yang telah menunggu. Mereka berdua pun bertemu di gerbang rumah sakit. Ini cek lagi, pinta Asih. Yang penting niatnya, ayo berangkat, jawab Doni. Kemudian berangkatlah Doni dan Asih menuju kaki Gunung Gede. Tak ada kendala apapun saat perjalanan, selain Doni yang tersenyum-senyum sendiri karena dipeluk perempuan. Mungkin kala itu dia kelamaan jomblo kali ya. Ini aman gak nih Mas Doni kalau dibacain? Nanti istrinya yang denger ikut cemberut lagi, dipeluk-peluk cewek lain dari belakang. Ya sudahlah, sampai akhirnya mereka pun sampai di pintu masuk Taman Wisata Cibodas. Doni menitipkan sepeda motor di toko asinan saudaranya yang berjualan di sana. Kemudian dengan ucapan bismillah, dia mulai pendakian setelah melakukan pendaftaran. Pendakian pun dimulai. Sambil bernyanyi, Doni mencoba mencairkan suasana. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama Asih bertualang. Gak lucu ya sih? Ucap Doni memecah keheningan karena sepanjang perjalanan Asih hanya terdiam, melamun dan sesekali mengeluarkan air mata. Bapakku sakit, calon suamiku ketahuan selingkuh, jawabnya sambil meneteskan air mata. Sayang, Doni gak bawa sapu tangan, jadi gak bisa mengusap air matamu sih. Gak apa-apa Don. Jam 8 pagi mereka berdua telah sampai di Telaga Biru. Di sana mereka istirahat sejenak untuk mengambil nafas. Karena selama perjalanan dari bawah, kayaknya mereka nggak nafas ini. Asih duduk di sebuah pondokan yang menghadap telaga. Perasaan di sini nggak ada pondokan, hanya sebuah petilasan batu pondasinya aja, bisik Doni dalam hati. Indah bener ya pemandangannya, ucap Asih sambil melihat ikan mas besar-besar berwarna putih. Kamu baru pertama kali naik gunung gede ya? Iya Don, ini kali pertama aku naik gunung. Kalau kamu? Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama aku nyasar, yang harusnya ke Curug Ciberem, malah naik ke puncak. Yang kedua nemenin teman yang galau, cintanya ditolak di atas ketinggian. Yang ketiga ya ini sama kamu. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Cuaca gunung yang cerah tiba-tiba seketika berubah menjadi mendung. Dan tak lama kemudian rintik hujan pun perlahan turun. Mereka berhenti sejenak untuk memakai jas hujan. Dan tepat sebelum air panas, kabut turun semakin pekat, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Hati-hati, jalannya licin, pinta Doni. Belum kering bibirnya berucap, Asih terpeleset dan kakinya terkilir. Dibilangin hati-hati juga, ucap Doni kembali sambil membangunkan tubuh Asih yang jatuh. Licin Don, jawabnya. Tapi kamu gak apa-apa kan? Kakiku agak ngilu aja. Mereka berdua pun istirahat sejenak di bawah pohon besar. Meskipun hujan tidak deras, namun kabut yang pekat menghalangi jarak pandang, membuat mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Kala itu,
Jam menunjukkan pukul 1 siang. Sudah 1 jam lebih mereka berdua tidak bergerak karena kabut yang pekat. Doni pun memutuskan untuk mengumandangkan azan. Keanehan pun terjadi. Di saat Doni selesai mengumandangkan azan, trek yang harusnya menanjak berubah menjadi datar. Dan tepat 10 meter di depan mereka berdua ada sebuah gapura. Kuat berjalan gak? Ngilu Don. Waduh, ngilu. Diapain kok ngilu? Doni lalu membalikkan ransel, menaruhnya di depan dada. Dia lalu berjongkok bersiap untuk menggendong Asih. Ayo. Kemudian Asih pun digendong Doni. Namun baru beberapa langkah berjalan, Doni menghentikan langkahnya, berhenti tepat di depan sebuah gapura. Tidak jauh dari gapura itu ada sebuah rumah. Kok di tengah gunung ada rumah? Tanya Asih membangunkan lamunan Doni yang sedang melihat rumah tersebut secara detail. Selang beberapa saat, keluar perempuan yang sangat cantik memakai kebaya berwarna hijau dari rumah tersebut. Dia melambaikan tangan seakan menyuruh mereka berdua untuk segera datang ke rumahnya. Mereka berdua pun menghampiri perempuan tersebut. Ketika Doni dan Asih sampai di depan rumah tersebut, dia merasa tidak asing dengan wajah perempuan itu. Doni pun seketika langsung tersenyum melihat kecantikan paras wajahnya. Kamu sudah besar ya? Sudah bisa bawa gadis? Ayo masuk ke dalam. Ternyata perempuan berparas cantik tersebut adalah nenek tua yang pernah menolongnya dulu ketika pertama kali mendaki Gunung Gede. Sampurasun, ucap Doni dan Asih sebelum masuk ke dalam rumah. Rampes, nyasar lagi? Kemana temanmu? Kenapa tidak diajak? Tanyanya membuat Doni teringat kejadian masa lalu saat mendaki nyasar ke puncak gunung. Temanmu yang dulu itu lucu? Hehehe, jawab Doni sambil mengusap pundak karena merasa malu akan tingkah temannya kala itu. Sekarang, apa tujuan kalian naik gunung ini? Bapakku sakit, Nyai. Beliau seketika sakit saat meracuni tikus yang memakan padi di sawahnya. Asih dan Doni ingin memberikan upeti sebagai alat tukar untuk sukma bapak Asih yang katanya ditahan di atas puncak gunung. Asih langsung menjelaskan tujuan mereka berdua naik ke Gunung Gede. Begitu ya? Sekarang kalian istirahat dululah saja. Nanti sore suami saya akan pulang. Biar beliau yang memutuskannya, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu mereka berdua pun mengangguk. Setelah itu Doni minta izin ke air dan menggunakan kamar yang pernah dipakai tidurnya dulu untuk melaksanakan sholat. Mereka berdua pun sholat bergantian. Setelah selesai sholat, mereka berdua kembali ke ruang tamu. Melihat bagaimana dinding rumah yang dianyam lantainya beralaskan tanah, tidak berubah sedikit pun seperti dulu waktu pertama kali ke sana. Silakan dimakan. Nyimas membawa nampan yang berisi umbi-umbian yang dibakar, gula merah, kelapa tua, air teh hangat, dan nasi ketan. Mereka berdua pun makan dengan lahapnya karena kebetulan memang belum makan. Waktu menunjukkan pukul 3 sore saat tiba-tiba terdengar suara salam dari luar. Sampurasun, Nyi, Kakang pulang. Terdengar suara pria parubaya di depan pintu penuh wibawa. Iya Kakang. Nyimas segera membuka pintu dan mereka berdua pun langsung berdiri menghargai orang yang datang. Ada tamu? Tanyanya setelah masuk ke dalam rumah. Doni dan Asih pun segera memperkenalkan dirinya masing-masing. Namun anehnya, pria paruh baya tersebut langsung menanyakan hasil bumi yang mereka bawa dari rumah. Asih langsung membongkar tasnya untuk segera memberikan hasil bumi yang telah dipersiapkan ke atas meja. Ini Pak, ucap Asih penuh kesopanan. Pria paruh baya itu hanya melihatnya saja. Kamu siapanya Abdul? Tanya pria paruh baya setelah Asih memberikan semua yang telah dipersiapkan. Saya cucunya Pak, jawab Doni sambil menundukkan kepala. Beliau hanya menganggukkan kepala. Berhubung buyutmu banyak memberikan perannya dahulu, aku akan mengabulkan permintaan ayahmu.
untuk mengembalikan lagi sukma orang tua gadis ini yang telah berani melawan. "Bapak kenal buyut dan ayahku?" tanya Doni memberanikan diri. "Untuk buyutmu iya, tapi untuk bapakmu hanya batinnya saja yang pernah kutemui, sementara badannya tidak pernah." Mohon maaf, kalau boleh tahu, Bapak dan Nyimas ini sebenarnya siapa?" tanya Doni memberanikan diri. "Tanyakan pada ayahmu." Baik, ucap Doni tak berani lagi untuk bertanya. "Sekarang kalian berdua pergilah ke atas, antarkan sendiri hasil buminya. Ikuti saja jalan setapak di depan gapura." Setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun anehnya, walaupun sudah melewati gapura, suasana tidak berubah. Rimbunnya hutan Gunung Gede berubah drastis menjadi sebuah perkampungan, dan jadi banyak sekali rumah dengan desain rumah ciri khas orang Sunda tempo dulu. Trek yang harusnya menanjak berubah menjadi datar. Ada banyak sekali orang berlalu lalang, tua muda, perempuan laki-laki, anak kecil, namun dengan pakaian tempo dulu. Para warga yang berpapasan pun selalu menundukkan kepala, seakan segan, mungkin karena keluar dari rumahnya Nyimas. Tapi tiba-tiba ada seorang warga yang menegurnya. "Kalian siapa, Raden? Dan kalian berdua hendak kemana? Biar saya antar," tegur salah satu warga di saat mereka berdua mulai melanjutkan perjalanan. "Kami berdua hendak ke gunung untuk mengantarkan hasil bumi, Pak," jawab Doni. "Di sana gudangnya. Ayo, mari Bapak antar," sahutnya dengan penuh kesopanan. Terima kasih banyak, Pak." Dan ternyata jarak ke 25 gudang tidaklah jauh, hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Jadi posisi gudangnya berada di tengah-tengah perkampungan warga. Memang benar, ada 25 gudang dan ada 25 pohon kelapa yang mengelilinginya. Ketika sampai, mereka ditanya oleh dua penjaga gudang tersebut. Dua orang penjaga dengan badan tinggi besar menggunakan pakaian kerajaan dan golok panjang di pinggangnya. "Apa tujuanmu datang kemari?" "Saya datang untuk memberikan hasil bumi," jawab Doni penuh kesopanan. "Keluarga siapa yang tidak mau memberikan upeti? Kalian datang ke sini untuk bertukar, bukan?" tanyanya. "Ayahku, tolong maafkan ayahku," pinta Asih sambil menangis. "Kalau bukan Raden yang menyuruh untuk melepaskannya, kami tidak akan melepaskannya," jawab penjaga itu. "Terima kasih banyak, Tuan." "Cari sendiri ayahmu. Dia ditahan di kurungan ayam sebelah sana." "Mana upetinya?" ucap penjaga itu lagi. Asih pun segera memberikan upeti yang berupa hasil bumi yang telah disiapkannya. Kemudian mereka berdua menghampiri kurungan ayam tempat ayah Asih ditahan. Ada lebih dari 4 orang yang ditahan di dalam kurungan ayam tersebut. Ini adalah akibat mereka sendiri karena telah berani melawan dengan meracun dan membunuh para titahan kerajaan yang menjelma menjadi tikus, burung dan belalang, jelas penjaga itu. "Buka sendiri kurungan ayamnya. Sukma ayahmu akan kembali ke jasadnya. Sekarang tutup mata kalian. Satu saran saya, kalau ada hama tikus yang datang secara tiba-tiba dan menghabiskan seluruh hasil bumi yang kalian tanam, jangan pernah diganggu, karena kami tidak datang setiap tahun. Lebih baik kalian tanam 1 pohon hanjuang merah. Itu akan menjadi sebuah tanda dan kita tidak akan mengambil hasil buminya," jelas penjaga tersebut. Mereka berdua pun menurutinya, lalu menutup mata. Setelah kurungan tempat ayah Asih ditahan itu dibuka, seketika ayah Asih yang ditahan langsung menghilang setelah kurungannya dibuka. Betapa kagetnya mereka berdua ketika membuka mata, karena kini mereka telah berada di alun-alun Surya Kencana. "Alhamdulillah, gak terlalu berat mendaki jadinya," ucap Doni membangunkan lamunan Asih yang sedang melihat sekeliling. "Ini puncak Gunung Gede bukan, Don?" tanya Asih. "Ini alun-alunnya, namanya alun-alun Surya Kencana. Sekarang kita bisa buka tenda di sini. Udah sore juga.
Nanti aja di bawah ngomongin semuanya. Ini masih di atas, Mamali. Doni segera membuka tenda, sedangkan Asih langsung memasak. Karena dia melihat Doni membawa beras, lauk, dan peralatan memasak. Setelah beberapa saat, tenda pun jadi. Begitupun dengan masakan yang Asih masak. Mereka berdua makan sambil menikmati pemandangan langit sore hari yang berwarna kemerahan, menambah keindahan. "Terima kasih banyak ya Don," ucap Asih setelah makan. "Jangan terima kasih dulu, kita berdua ini masih di atas." "Iya, pokoknya terima kasih banyak." Iya. Sih, kamu kan cantik. Sayang kok diselingkuhin," ledek Doni. "Kamu ini Don, aku udah lupa juga. Malah kamu ngerusak suasana indahnya alam," jawab Asih sambil mencubit tangan Doni. "Oh, maaf, aku tiba-tiba teringat. Tapi ya sengaja diingatin daripada ngelamun mulu. Aku kan juga laki-laki dan gak jelek-jelek amat ini," jawab Doni. "Terus maunya apa? Mau jadi pacarku?" "Udah, gak usah pacar-pacaran, kita langsung turun, langsung nikah," jawab Asih spontan mendengar candaan Doni. Enggak, bercanda. Orang aku masih sekolah, masih kelas 2 SMA juga. Masa iya nikah?" balas Doni malu. Diseriusin malah malu. Dasar cowok. Siapa yang malu coba? Tapi sih, aku emang udah cinta sama kamu waktu pertama kali bertemu. Mau gak jadi pacarku? Ucap Doni memberanikan diri mengungkapkan perasaannya di atas ketinggian kepada perempuan cantik yang usianya lebih tua darinya. Seluruh tubuh Doni bergetar hebat dan lemas tak bertenaga dikarenakan Asih memandanginya dengan sangat tajam. Wajah cantik nan rupawan perlahan mendekat ke wajah Doni dengan jarak 30 cm saja dengan wajahnya. Mungkin dia waktu itu bawa penggaris kali ya. "Aku gak bisa nolak permintaanmu. Apalagi kamu dan bapakmu sudah rela membantu ayahku yang sedang sakit. Padahal kita kan baru pertama kali bertemu. Walaupun aku belum mengenalmu, tapi aku yakin kebahagiaan akan datang jika bersamamu. Maka aku terima ucapan cintamu," jawab Asih sambil mengecup kening Doni dan langsung membuatnya terkapar karena jawaban dari Asih. "Aku ini gak mimpi kan?" tanya Doni yang terkapar sambil memandang langit sore yang indah. "Enggak, ini juga momen langka dalam hidupku. Dua kebahagiaan datang secara bersamaan di atas indahnya ketinggian," jawab Asih yang ikut berbaring di samping Doni sambil menatap langit. Malam pun tiba. Mereka berdua menikmati keindahan langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, menambah keromantisan dua sejoli yang baru jatuh cinta. Namun tiba-tiba, di saat mereka berdua sedang duduk menatap langit, terdengar suara langkah kaki yang mendekat sambil membawa lampu cempor. Ternyata sosok yang datang adalah seorang nenek-nenek dan kakek-kakek. Sosok nenek, Doni mengenalinya, tapi kakek-kakek di sebelahnya, dia baru pertama kali ini melihatnya. "Beliau ini suamiku yang tadi siang di rumah," ucap nenek itu. "Wah, bener kata si Kojek. Kalau malam jadi nenek-nenek, kalau siang berubah jadi perempuan cantik," bisik Doni dalam hati teringat hal yang pernah terjadi. "Ayahmu sudah sadar. Besok pagi kalian pulanglah," ucap kakek itu. "Baik, Kek. Kalian berdua anak baik, rela berkorban untuk orang yang disayangi. Saya doakan kebahagiaan selalu datang menyertai kalian." Kemudian mereka berempat pun duduk bersama sambil menikmati keindahan alam yang dipenuhi bintang-bintang. Setelah 2 jam menikmati indahnya malam sambil ngobrol ngalor ngidul tentang kehidupan, kakek nenek itu pun pamit pulang. Karena waktu sudah larut malam, mereka berdua pun masuk ke tenda untuk istirahat. Singkat cerita, pagi pun datang. Mereka berdua sambut dengan senyuman. Setelah masak, tenda pun dibongkar kembali dan dengan ucapan bismillah, perjalanan turun pun dimulai. Selangkah demi selangkah, mereka berdua berjalan turun dengan hati penuh kebahagiaan dan candaan. Membuat perjalanan jadi sangat menyenangkan. Tepat jam 3 sore,
mereka berdua pun telah sampai di pasar Cibodas. Setelah berucap terima kasih kepada bibinya karena telah mau dititipkan motor di kiosnya, perjalanan pulang pun dilanjutkan. Kebahagiaan Asih semakin bertambah di saat mereka telah sampai di rumah sakit tempat ayah Asih dirawat, yang ternyata kemarin sore ayah Asih telah diizinkan pulang karena beliau telah sadar dan dokter menyatakan telah sehat kembali. Benar saja, ketika sampai di rumah, ayah Asih sedang menikmati kopi dan menghirup sebatang rokok kesukaannya. Semua kejadian saat perjalanan, Asih bercerita kepada kedua orang tuanya. Begitupun kisah cinta Doni yang baru bersemi. Setelah istirahat beberapa saat, Doni memutuskan untuk pulang karena waktu sudah larut malam. Walaupun sebenarnya keluarga Asih meminta agar untuk menginap, tapi Doni tetap ingin pulang karena masih penasaran akan sosok kakek dan nenek tersebut. Dia ingin segera menanyakannya kepada bapaknya. Dan ternyata saat sampai di rumah dan ditanyakan, Bapak Doni menjawab, beliau itu adalah raja tanpa mahkota, yaitu Raden Surya Kencana. Bentar. Ini berarti Asih yang jadi istrinya Mas Doni sekarang ini. Oh, ini berarti kisah cintanya Mas Doni Permana ini ya. Pantesan tadi di awal berani cerita dipeluk cewek dari belakang, ternyata setelahnya jadi istrinya. Tapi okelah, sebuah kisah cinta yang diawali dengan sebuah tragedi yang dialami oleh ayah dari Asih, yaitu Pak Idik, yang sebelumnya sukmanya sempat ditahan di atas gunung gede karena meracuni tikus yang ada di sawahnya. Tapi malah dapat ganti mantu ini ternyata. Baiklah, demikian saja cerita yang bisa saya bacakan untuk kali ini. Cerita nyata dari kisah hidup Bang Doni Permana. Semoga kita bisa jadikan pelajaran atau ambil hikmahnya saja, di mana setiap kesulitan akan ada kemudahan atau kebahagiaan setelahnya. Ini buktinya. Ya sudah, terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua support yang sudah kalian berikan. Jangan lupa tuliskan komennya, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan mendaki laut untuk bertemu denganmu, tapi tidak ibumu. Aku kan mendaki laut untuk mengantarkanmu susu. Punya